Halo, sore Sobat PW semua. Selamat datang lagi di Waktu PW atau di Waktu Podcast Bahana TCW. Nah, hari ini merasa ada yang berbeda nggak sih? Notice ada perubahan dari format kita? Nah, betul sekali karena hari ini kita ingin mencoba format yang berbeda, yaitu kita menggunakan IG Live secara langsung, menggunakan handphone pribadi masing-masing nih. Karena hari ini juga kita punya tamu spesial, yaitu dari sister company kita berkolaborasi dengan Bahana Sekuritas. Nah, sebelumnya yang belum follow Instagram social media dari Bahana TCW dan juga Bahana Sekuritas, ayo di follow dulu, dipasang juga lonceng notification-nya @bahana_tcw dan juga bahana_sekuritas, karena kita bakal ada kedepannya banyak kuis dan juga kolaborasi bersama nih, dan tentunya banyak kesempatan untuk memenangkan giveaway saldo reksadana. Nah, karena hari ini kita ingin membicarakan tentang investasi membahana bersama dengan Bahana, kita juga bakal membahas tentang strategi saham dan juga reksadana. Kalau gitu kita langsung saja undang pembicara kita, yaitu Bro Evan dari Bahana Sekuritas. Bahana TCW kita memiliki itu Lurus Niko. Mari kita undang dulu ya nih, saya invite dulu nih. Ini tinggal Bro Niko-nya nih ya. Nah, mereka sudah muncul nih. Halo Bro Evan, Bro Niko. Halo Marsha, apa kabar? Halo, Teman Dex dan Sobat PW, apa kabar Bro Evans? baik Bro Niko, udah lama nih kita nggak live bareng ya kan? Iya Nah, betul, mungkin bisa kangen gue perkenalan terakhir. dulu nih ke Sobat PW dan juga Sobat DX nih. Oke, Halo, mungkin Bro Evan dulu deh. oke, Mumpung hostnya bertim nih, tamu boleh lah Van iya, lah ya. boleh ya tamu duluan ya. Boleh. Halo teman Sobat PW, saya Evan dari Bahana Sekuritas. Kita akan bahas hari ini. Terima kasih sekali nih ada undangan dari Betim untuk kolaborasi. Kita akan membahas mengenai investasi membahana, baik dari stocks dan juga mungkin dari ini ya, dari reksadana dari teman-teman. Thank you ya for inviting. Oke, thank you juga Van. Mungkin berikutnya gue kenalin diri, nggak apa-apa ya? Oke lah. Oke. Salam kenal teman DX, Bahana Sekuritas dan juga teman-teman Sobat PW. Senang juga bisa ketemu lagi. Semoga nanti di discussion ini kita bisa tahu saham-saham apa mungkin dari Bro Evans nih bocoran yang bisa kasih cuan sampai dengan akhir tahun atau secara momentum. Mungkin nanti dari gua akan support dari fundamental, secara fundamentals juga dari top down approach-nya juga mungkin nanti bisa kita ngobrolin juga. Nah, mungkin langsung aja nih. Kalau misalnya yang udah ngikutin IGTV kita nih, IG Live kita dari yang kemarin, pasti udah denger dong dari outlook dari Bahana TCW. Dimana kemarin ekonomis kita bilang kalau misalnya tahun 2022 ini tahunnya untuk aset kelas saham daripada obligasi. Kenapa? Alasannya karena ini merupakan tahun di mana inflasi akan meningkat dan juga suku bunga global dan juga domestik akan meningkat, yang dimana itu buruk untuk obligasi. Selain itu, terdapat juga tren pemulihan dan juga keadaan COVID-19 yang semakin membaik ya. Ini baik untuk aset kelas saham. Karena itu mungkin kita langsung bahas dari kelas aset saham aja ya. Untuk Bro Evan sendiri gimana nih untuk bisikan-bisikan sahamnya? Oke, kalau kita lihat nih sekarang kan tahun 2002 harapannya adalah tahun pemulihan ya. Kalau secara teknikal indeks harga saham gabungan kan selama mungkin setelah window dressing lah ya, pada periode window dressing di bulan November, Oktober, November, kita tuh sekarang mengalami early window dressing kemarin. Jadi bulan Oktober tuh udah mulai naik tuh saham-sahamnya dari level-level 6 ribuan sampai ke level 6.500 dan 6.700. Sebenarnya masih kalau secara teknikalnya masih terjaga sih ya, secara terjaga di level 6525 sampai 6725 untuk range indeks harga saham gabungan. Nah, menariknya adalah di sini kita masih menunggu katalis positif lagi sih, masih menunggu katalis positif. Semoga omikronnya sudah mulai menghilang, karena kita akan menuju berharapnya adalah menembus resisten di 6750 dengan harapan kita melihat indeks harga saham gabungan ke level 7 ribuan sih sebenarnya. Kalau yang hal menarik ketika
saham-saham ketika IHSG-nya positif ya pasti pemulihan ekonomi sih, kalau nggak finance, kemudian industri ya salah satunya adalah apa namanya kayak otomotif, kemudian juga yang next-nya adalah properti sih gitu. Meskipun properti masih nggak terlalu, dalam artian it's nice to have, tapi mungkin setelah second half deh di tahun depan 2002. Tapi first half masih finance sih nih. Gue setuju banget sih, Van. Kalau dari bahannya juga kita prediksi itu akan ada 2 kenaikan rate ya, Van. Jadi mengikuti kayaknya The Fed naikin rate 2 kali, ada kemungkinan BI juga akan naikin rate 2 kali gitu. Dan kita lihat juga sebenarnya banks itu udah mulai berani nih, Van. Jadi kan bahannya juga banyak teman-teman dari perbankan yang sebelumnya gak berani karena takut NPL-nya tinggi dan masuk ke bond market gitu ya, treasury bank. Sekarang kita bisa lihat banks tuh udah cukup berani untuk nawarin kredit gitu. Jadi ya expected ketika kreditnya mulai jalan lagi, sektor financials kita harap juga bisa ikut picking up gitu di tahun 2021 gitu. Sama juga gue setuju banget, Van. Mungkin ada sedikit sektor yang bisa kita lihat tuh otomotif ya. Mungkin tadi lu udah sempet cerita juga, Gaikindo tuh rame banget. Gue mau inden Avanza terbaru, mungkin udah naiknya susah banget nih gue cari Avanza baru gitu ya. Jadi ya gue expect kayaknya nanti beberapa nama otomotif mungkin juga menarik gitu, Van, untuk dilihat ya. Iya, betul banget. Nah, tadi kan sempat ngomong-ngomong tentang sektor finance ya. Ini juga yang lagi hot banget kan tentang digital banks nih. Kira-kira untuk Bro Evan dan Bro Niko, ada nggak sih outlook tentang digital banks nih? Boleh. Okay. Mungkin Bro Evan dulu gimana nih? Digital bank apa Oke. Van? Kalau digital bank sebenarnya yang kemarin multi-baggernya kan macam-macam ya. Salah satunya lah Bank Neocommerce ya, yang tahun lalu multi-baggers ya. Dari harganya masih ratusan sampai akhirnya ke level 2.200 sampai 2000 sempat 2.400 juga. Bahkan dia red issue-nya di harga 1.000-an, 1.400, terus dia naik lagi tuh. Jadi pas red issue hampir turun terus dia kembali naik lagi. Jadi kalau bank digital sebenarnya masih menarik sih untuk di tahun ini, karena sebenarnya kalau kita lihat masih pemulihan ekonomi ini kan positif dengan perkembangan kredit juga, ditambah lagi juga sebenarnya bank digital ini kan potensi digitalisasinya meluas, memberi peluang bagi teman-teman bank digital ini ya untuk menggarap nasabah-nasabah yang unbanked gitu. Dan kalau misalkan secara regulasi ya, ini OJK kan bilang bahwa di tahun 2022 ini untuk bank digital ini harus yang bank-bank buku satu tuh minimal apa namanya equity-nya adalah itu sebesar 10 triliun gitu ya. Jadi modal di penyertaannya adalah 10 triliun. Jadi ini yang berbondong-bondong bank digital ini akan semakin makin banyak red issue nih, makin banyak red issue sehingga yang akan mewarnai pasar di indeks harga saham gabungan pada tahun 2022 ini sebenarnya. Itu sih, jadi pada pemenuhan OJK sih sebenarnya, peraturan OJK. Jadi bank buku satu tuh minimal 10 triliun gitu untuk Menarik, Van. Kalau menurut gue sih sebenarnya, kalau gue lihat dari secara holistic view ya, menurut gue bank digital itu pemenangnya adalah siapa nih yang paling komprehensif di platform dia. Karena menurut gue semua pemain itu akan kejar-kejaran akhirnya itu ke OSS atau one stop solutions gitu. Jadi menurut gue the easier the platform, menurut gue dia makin bisa keluar jadi pemenangnya gitu. Jadi disupport sama Noah ya, kira-kira kayaknya udah ada bayangan lah siapa nih kira-kira nanti Noahnya paling gede gitu. Jadi menurut gue ngeliatnya sih dari angle kayak gitu ya. Sama yang menariknya ini, bank digital tuh dia berani ngasih bunga-bunga deposito yang lumayan gede loh. Wah, betul banget. Terutama itu yang menarik ya sebenarnya. Terkenal nih si Oren. Iya, yang oren gitu ya. Yang menjagokan dan juga yang meneokan gitu. Meneokan. Oke. Itu menarik. Kalau misalnya menurut Bro Eva nih, kan tadi udah ngomongin soal suku bunga deposito segala macam. Kalau di tren suku bunga The Fed akan naik, suku bunga domestik juga akan naik nih. Sebenarnya saham-saham seperti apa sih yang harusnya kita punya di tren kenaikan suku bunga nih ya, yang oke-nya? Oke. Harapannya kalau misalkan ketika tren kenaikan suku bunga, harapannya selain kalau balik lagi ya, mereka kenaikan suku bunga dipacu oleh pertumbuhan ekonomi juga gitu ya. Kenapa mereka The Fed naikin suku bunga? Pasti karena ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi ini signifikan, sebenarnya saham-saham properti
Dan tadi kita udah sebutkan nama Bro Niko juga, saham-saham otomotif juga masih jadi pilihan sih sebenarnya untuk di tahun 2022. Contohnya mungkin yang menarik adalah salah satunya BSDE gitu. Salah satunya BSD atau Bumi Serpong Damai ya. Kenapa salah satu menarik? Karena ketika kita lihat nih secara laporan keuangan nih Q3 2021 menunjukkan pertumbuhan sebesar 20% dan juga labanya naiknya 21,5%. Itu sentimen dari fundamentalnya. Tapi didukung lagi oleh dari peraturan pemerintah di mana rumah dengan harga hingga 2 miliar itu dapat insentif PPN nih sebesar 50%. Jadi buat Bro Niko kalau mau beli rumah lagi nih kayaknya tahun depan ini menarik deh Bro. Menarik ya. Tambahan beli rumah gitu ya. Menarik. Gitu. Dan untuk rumah harga 2 sampai 5 miliar ini insentifnya cuma 25%. Insentif PPN. Jadi untuk sektor-sektor kelas menengah dan menengah ke atas sebenarnya diuntungkan ya. Jadi mereka kembali lagi ke orang-orang yang suka investasi di properti kan kalau kita lihat sektor menengah dan menengah ke atas gitu. Kalau Bro Niko gimana nih untuk Bro Niko? Oke, kalau menurut gue sih properti sama kayak Evans ya. Jadi menurut gue mumpung suku bunga ini belum balik ke level kita di 2017 atau 2016 ya. Jadi menurut gue bisa dibilang walaupun nanti tahun ini kita prediksi ada kenaikan bunga 2 kali, tetap sebenarnya in 10 years time kita masih masuk di era suku bunga rendah gitu. Dan menurut gue nggak mungkin selama era suku bunga rendah kayak gini tuh Marsha. Jadi menurut gue ya ini masih jadi golden time lah. Kalau misalnya teman-teman mungkin di luar saham properti ya untuk Bro Evans mau cari rumah keempat kelima ya boleh Bro, mumpung suku bunga lagi rendah gitu. Dan juga kalau nggak salah untuk Bank Indonesia sendiri untuk loan to value-nya untuk rumah tuh masih dijaga akomodatif ya walaupun suku bunga mungkin ada kenaikan. Betul. Jadi untuk properti masih akan oke nih ya di 2022. Kalau misalnya ngomongin soal suku bunga dan juga ini pertumbuhan ekonomi pasti ada hubungannya dengan inflasi nih ya. Kalau misalnya ngelihat inflasi yang terus naik seperti ini, kita harusnya punya saham-saham yang kayak gimana tuh? Apalagi kalau misalnya ngelihat harga-harga coal masih naik segala macam, masih menarik gak sih kalau misalnya sektor-sektor mining tuh Bro Evan dan Bro Niko? Oke, siapa dulu nih? Oke, boleh deh gue ya. Mungkin gue dari top down approach dulu ya. Siap. Gue sih langsung kayaknya bahas sahamnya abis itu. Balance of trade Indonesia itu menurut gue mempengaruhi banget sih, Syah. Jadi sebenarnya tujuan Pak Jokowi untuk hilirisasi industri itu cukup working gitu ya. Karena kalau lu lihat trade kita itu yang dari banyak banget dulu yang minerals, sekarang kita iron and steel itu udah lebih tinggi gitu. Jadi tinggal sedikit lagi kita bisa ke ekspor nikel gitu. Jadi menurut gue untuk mining ya Indonesia sebagai penghasil batu bara terbesar juga salah satu sumber daya alam terbesar itu menurut gue masih bisa sangat diuntungkan gitu karena memang kita ibaratnya baru beberapa persen lah terkait dengan hilirisasi industri gitu. Jadi ke depan kalau misalnya rencana Pak D. Jokowi lancar ya, menurut gue industri di Indonesia masih cukup cerah gitu. Terkait untuk sahamnya mungkin Bro Evans bisa kasih bocoran nih Bro. Oke. Kalau tadi ngomongin soal coal ya, kita lihat misalkan PTBA gitu atau juga dan lain mungkin Adaro juga menarik nih. Kalau PTBA sebenarnya kalau secara tren jangka panjang nih, secara tren jangka panjang, trennya sih masih bullish ya dalam artian sekarang ini kita lihat wave keduanya adalah wave pertamanya kan ketika bulan Agustus ini kan kalau kayak PTBA itu high sampai 2.900 ya. Saat ini dia masih menguji level resisten lagi nih, masih ke 2960 nih untuk PTBA sebenarnya. Kita lihat selama 1 bulan terakhir ini, dari awal 2022, ini kenaikannya PTBA itu sudah hampir kurang lebih 10% nih. Dari 2.600 sampai ke 2.820. Itu mungkin yang kalau teman-teman DX yang pegang PTBA dari bulan-bulan September ya, kita akan melihat level resistance-nya atau mungkin level target price untuk taking profit-nya masih ke level 2.900 gitu ya. Kalau dari sisi teknikal untuk sahamnya. Kemudian kalau saingannya adalah misalkan kita lihat juga beberapa saham-saham yang lain ya untuk yang energi gitu ya, seperti Adaro gitu ya. Adaro juga masih sama nih, secara moving average-nya juga masih berada di atas moving average 50, yang berarti kalau secara jangka panjang ini trennya masih bullish gitu ya. Trennya masih bullish setelah breakout di bulan November nih. Bulan November merupakan bulannya Adaro banget nih, dari naiknya dari 1.600 sampai ke level 2.300. Jadi hampir
40% kenaikannya. Jadi tadi mendukung pernyataan dari Bro Niko itu mungkin salah satu yang menarik itu ya PTBA, Adaro itu masih menarik untuk apa namanya, untuk saham-sahamnya gitu ya. Oke. Si Wangi gimana bro? Harum, Siapa? harum. 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 Oke, kita cek teknikalnya ya. Kalau Harum Energi, nah ini naiknya hari ini 2,3%, sama juga sih, masih long run ya. Semenjak Oktober ini masih long run, dalam artian masih rally panjang nih ya. Rally Itu belum panjang. ada melihat tanda-tanda adanya bearish gitu ya. Mungkin di bulan November kemarin ada koreksi singkat, tapi nampaknya tekanan belinya masih tinggi nih, volumenya hari ini juga masih 2 hari terakhir masih ada volume beli. Mungkin untuk Harum Energi ya targetnya di 11.625 sih untuk so far. Lumayan ya. Gitu. Oke. Berarti cerah bro ya, sejalan nih. Jadi teman-teman kayaknya boleh lah untuk market timing kita mulai cicil-cicil sekarang gitu. Iya. Kira-kira selain dari financial, mining yang tadi udah disebut-sebutkan, ada nggak sih sektor yang kira-kira masih lagging dan masih back upside-nya nih Bro Evan nih? Oke, yang masih lagging sebenarnya yang menarik tuh yang dari infra juga menarik sih dalam artian kita lihat salah satu yang akan menarik ini di tahun ini adalah Telkom sih. Telkom dengan pendapatan pertumbuhan yang positif, tambah lagi kalau kita lihat pendapatannya 6,11% dari on year itu cukup baik ya, menjadi 106 triliun nih semenjak 9 bulan pertama di 2021. Dan juga kan kita dalam kondisi hybrid nih sekarang ya, pasti kebutuhan internet itu akan semakin tinggi nih, iya kan? Kita semua ada yang WFO dan orang-orang tentunya paket-paket kuota juga sekarang sudah makin tinggi, makanya prospek cerah juga kita lihat di Telkom ya, dari sisi net buy foreign-nya juga masih tinggi ya. Kalau kita lihat top foreign buy juga sih di tahun 2021 salah satunya adalah Telkom juga nih, sehingga kalau kita lihat Telkom ini masih prospeknya masih oke, dan kalau secara teknikal juga masih bagus. Masih setelah ada Golden Cross kemarin di bulan Agustus ini kayaknya masih nyaman nih, masih di atas moving average 20 dan 50. Jadi buat teman-teman DX yang Telkom ya masih nyaman, targetnya ke 4.400 untuk jangka menengah gitu. Wah, bisa dicatat tuh berarti Telkom ya. Dan juga infra nih, kita bisa catat nih. Oh iya, tadi kan udah ngomongin yang kira-kira bagus nih untuk 2022. Tapi kita belum ngomongin kira-kira sektor apa yang perlu dihindari nih 2022. Mungkin ada komen dari Bro Niko atau mungkin Bro Evan? Kalau yang dihindari nih Bro Evan dulu lah. Nanti gue coba tutup dengan sedikit negatif. Gimana nih Bro Evan? Kalau kita tahun lalu 2020-2021 ngelihat pergolakan signifikannya misalkan dan gitu ya. Memang kalau kita lihat dengan herd immunity ini sektor-sektor kesehatan nampaknya sudah mature gitu ya. Sektor health gitu udah mature, sehingga kalau misalkan kita lihat farmasi juga misalkan ya, dengan adanya saat ini kayaknya masih tiarap ya. Kalau kita lihat KF udah tiarap dari bulan Juli ya, semenjak Juli 2021 pergerakannya masih sideways, ditambah lagi misalkan INAF juga. Kalau lihat INAF juga sama nih ya, jadi KF INAF itu udah tiarap gitu ya, udah sideways banget, dan itu sudah fase distribusi, udah mulai akan dijual-jualin nih. Jadi mungkin yang faktor kesehatan itu yang satunya cukup dihindari ya untuk di tahun ini dengan adanya herd immunity pasca vaksin. Gimana Bro Niko? Ada sektor lain nggak? Gue setuju sih Bro. Kalau healthcare di kita tuh kebanyakan mungkin udah price in ya gitu, karena market juga udah expect corona will not long last further than this gitu ya. Cuma nanti mungkin kalau misalnya ada booster shot, mungkin apakah yang penyuntiknya ini dapat benefit juga, itu nanti mungkin Bro Evan bisa kasih info ya. Tapi kebanyakan sih sebenarnya untuk healthcare sector kita ngerasa sih udah price in juga gitu di market. Nah menurut gue paling nambahin aja sebenarnya sektor-sektor yang menurut gue kayaknya bisa kurang perform itu mungkin selain sektor healthcare gitu ya, ada sedikit beberapa nama mungkin di tempat seperti kayak beberapa multi finance gitu ya, karena kita lihat sebenarnya beberapa nama kayak misalnya multi finance mungkin akan sedikit tarik guling ya sama perbankan gitu. Jadi ya menurut kita kayaknya itu something yang mungkin bisa kurangin exposure-nya di sana gitu. Tapi overall sih kita ngerasa
semua all related dengan healthcare, itu udah lumayan di price ini di market gitu. Jadi ya mungkin bisa kita kurangin lah weightingnya Mas ya, jangan berat-berat di sana gitu. Yes. Oke. Nah, ini udah mulai banyak nih yang bertanya di komen. Di komen. Ada yang nanya, Bro Niko, kalau misalnya untuk reksadana yang banyak di banks exposure-nya ini kira-kira reksadana apa nih? Mungkin Oke. bisa di-spill namanya. Oke. Nah, kalau misalnya di kita ini sekarang ini seperti yang kajian di awal, memang kalau di Bahana itu kita ini big cap spesialis ya, Syah. Jadi ibaratnya kalau ngomongin tentang big caps, menurut gue kayaknya di Indonesia ini kita salah satu yang paling dalam lah analisisnya gitu. Jadi hampir semua open end reksadana kita itu kita punya sama financials. Cuman kalau misalnya untuk big names kita sekarang pakai di Primavera ya, Primavera 99, karena memang sekarang nggak bisa diragui lagi itu jadi salah satu reksadana yang punya exposure financial paling gede gitu di reksadana kita. Oh ya, mungkin untuk mengingatkan sebentar, bagi yang bertanya nanti bisa dapat giveaway reksadana itu saldo reksadana. Jadi langsung yang mau nanya masukin aja ke ini ya kolom komennya. Kalau yang juga ada menjawab yang nggak lagi dapet ya? nanya apa? Kalau yang menjawab nggak dapet ya? Wah, mungkin bisa langsung diminta angpau ke Bro Niko langsung. Angpau ya, Bentar lagi Lagi kemasi ya nanya. Bro Niko ya. Kalau misalnya untuk tabungan pendidikan anak nih, kira-kira yang cocok tuh reksadana seperti apa ya, saham atau apa gitu? Oke. Ini mungkin bisa langsung dijawab juga ya. Tabungan pendidikan ini sebenarnya agak tricky ya. Menurut gue tabungan pendidikan tuh bisa langsung invest ke saham, bisa juga dia langsung invest ke mutual funds gitu. Cuman kembali lagi ke risk profile teman-teman masing-masing gitu. Karena misalnya teman-teman pengen langsung saham panjang gitu ya, mungkin orang yang pegang saham BBCA 10 tahun terakhir itu menurut gue lebih baik daripada pegang reksadana secara keseluruhan gitu misalnya in general. Tapi kalau misalnya dia misalnya anaknya itu dana pendidikannya tahun depan anaknya udah mau kuliah gitu, tapi dia baru nabungnya dari sekarang ya, itu menurut gua agak risky untuk lo pegang single name stocks gitu ya. Tapi kalau misalnya tergantung kebutuhan, tapi lo mesti cek. Gua assuming aja anaknya baru mau kuliah itu sekitar 5 tahun lagi lah ya. Nah itu bisa lo combine gitu ya, pakai aturannya Pak Budi Hikmat itu 100 kurang umur. Jadi misalnya umur lo itu 30, berarti lo taruh ya sekitar 40-50% itu di risky aset, single stock, sisanya itu lo diversified di mutual funds. Gitu. Jadi ya mutual funds yang tepat, yang menurut gue itu lo masukin ke stable fund. Gitu. Jadi ya lo ada buffernya nih untuk lo masukin ke stocks gitu. Jadi ya bisa lo diversified, lo pegang langsung gitu single stocks. Obviously yang blue chip gitu ya, bisa dikonsult dulu ke Bro Evan kira-kira apa nih yang 5 tahun lagi masih under value gitu. Tapi sisanya untuk jadi buffer kita bisa cari reksadana yang volatilitas itu kecil sih ya. Jadi gue pasti akan hindarin yang reksadana saham. Gue pasti akan coba carinya itu reksadana fixed income atau pendapatan pasar uang gitu ya. Tapi fixed income-nya juga menurut gue tahun ini bukan waktu yang tepat untuk masuk fixed income. Setidaknya di kuartal ini ya sih ya. Karena kita lihat kayaknya secara market timing di kuartal 1 ini ada fenomena yield itu mau naik ya. Kita prediksi kayaknya dari Bahana itu yieldnya bisa ke 6,6 gitu. Jadi kalau bisa teman-teman mau masuk ke reksadana obligasi, carilah yang stable gitu ya. Jadi nanti mungkin di belakang ada bocoran ya stable tuh apa gitu. Oke, mungkin biar gak jumping nih, kalian dong mau nanya nih kok. Kan dari tadi nggak bisa dengerin Bro Evan tuh ngomongnya soal technical, resistance gitu-gitu. Dan nggak terlalu banyak orang-orang sebenarnya yang ngerti tuh cara baca candlestick atau narik-narik garis gitu. Sebenarnya kan mungkin solusinya adalah reksadana nih. Kira-kira profil investor seperti apa sih yang kira-kira lebih cocok berinvestasi di reksadana dibandingkan untuk trading sendiri gitu? Obviously orang yang nggak pengen tahu ribet, orang yang ibaratnya oke, gue pengen investasi, cuman gue tahu gue tidak punya waktu untuk mantengin portfolio gue. Mungkin Evans di sini paham betul lah ya, kalau bisa trader itu mereka itu kadang ada pekerjaan yang full time trader ya bro ya. Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya menurut gue profil cocok itu ya, terutama menurut gue yang bukan tiap dikit-dikit lihat handphone gitu, atau yang tiap dikit-dikit mantengin berita CNBC, atau yang tiap dikit-dikit itu sangat sensitif terhadap berita. Menurut gue ini cocok banget untuk lu sih, Sya. Reksadana kayak misalnya bisa dibilang Gaga Muhammad gitu. Itu beritanya kan udah happening 2 bulan yang lalu. Itu lu baru tahu tadi pagi gitu. Jadi sedikit lagging newsnya. Jadi ya lu cocok menurut gue untuk masuk reksadana. Jadi ya orang-orang yang misalnya
dia nggak punya waktu untuk take into notice hal ini, menurut gue itu bisa cocok di reksadana. Yang kedua, menurut gue walaupun orangnya sibuk, dia juga butuh reksadana. Karena menurut gue orang yang beli single stock langsung itu biasa resistance resikonya tinggi. Nah, tapi kalau dari reksadana kita punya pilihan yang lumayan banyak nih, Syah. Jadi lu bisa jadi buffer fund lo. Gitu ibaratnya never put your egg in the same basket. Jadi Bro Evan itu pasti tahu banget lo average down lah, screaming buy, screaming sell. Jadi karena gue cukup yakin 6 dari 10 orang itu nggak mungkin kena tembak sekali kena gitu. Biasanya kayak waktu sekarang gitu ya, lu beli saham buka, gue beli saham 1000, terus gue average down lagi di 400, terus kemarin gue average down lagi di 300 gitu. Jadi pasti gue harus average down beberapa kali. Dan menurut gue lu harus siapin tuh buffer fund lo gitu. Gimana Pak menurut Tuhan? Kalau menurut gue sih, ya ini kan dua yang berbeda ya. Kalau yang satu reksadana kan lo juga manajer investasi gitu. Berarti fundnya udah dibungkus di sedemikian rupa. Akhirnya udah ada yang ngurusin lah. Kalau trader atau yang investor saham, sebenarnya kita yang ngurusin portofolio kita sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk yang kriteria yang cocoknya adalah orang-orang yang nggak panikan, orang yang nggak takut resiko. Jadi kita harus fair gitu. Lu berani untung 10%, tapi lu harus berani rugi juga 10% gitu loh. Jadi itu risk and reward-nya benar harus diperhatikan banget sih buat trader-trader yang yang untuk investasi di saham seperti itu. Jadi bagi yang punya nyali boleh lah trading sendiri lah ya. Iya. Nah, tadi kan Niko juga sempat sebutin soal diversifikasi. Kalau bisa diversifikasi itu kan bisa di dalam satu kelas aset. Saya contoh punya PTBA juga, tapi punya MDKA juga, bisa juga antar kelas aset, saham, ada juga obligasi. Kalau misalnya diversifikasi regional tuh mungkin nggak sih? Misalnya saya pengen punya Netflix gitu. Bisa dong. Maksudnya jadi lu pengen punya exposure ke offshore gitu ya? Betul. Nah ini lo mesti cek dulu nih, kenapa lu pengen masuk ke offshore? Kenapa lu lebih pengen beli Netflix daripada WeTV? WeTV kan banyak tuh layangan putus. WeTV itu Indonesia bukan? Oh, betul juga. China udah IPO. Oh, China ya udah nggak jadi. Iya, Udah kenapa? Ya berarti siapa tahu lu pengen punya saham WeTV juga gitu kalau dia public gitu ya. Nah, tapi menurut gue sih fair-fair aja gitu ya kalau misalnya lo pengen punya exposure di region selain Indonesia gitu. Nah, kebetulan di reksadana Bahana itu juga kita ada exposure keluar gitu sih ya. Karena kita ngeliat supaya komplit gitu ya regional asset call kita. Karena nggak selamanya Indonesia tuh berdiri di atas awan. Karena kan ada orang yang bilang roda itu berputar ya. Jadi ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Tapi kan kebanyakan orang investor maunya di atas terus gitu ya. Jadi ya kita coba cari mana nih region yang selalu di atas terus gitu. Nah kita ada yang namanya regional rotational gitu. Nah kalau misalnya menurut kita sih sebenarnya tahun ini US itu masih ada potensi kenaikan yang lumayan interesting gitu ya. Walaupun kenaikannya itu kita prediksi nggak setinggi di tahun 2021. Cuman kita merasa di tahun 2022 ini ada beberapa nama yang justru yang menurut gue Bro Evan kayak healthcare di Indonesia ini kurang menarik, tapi healthcare di US tuh malah lebih menarik gitu karena kehadiran corona pill itu kayak MERS pill gitu ya, kayak medication selain vaccination itu menurut gue jadi sangat menarik karena kalau di Indonesia mungkin kiblatnya itu hanya medication, tapi kalau di US tuh mungkin sampai ada yang namanya itu biomedicine gitu. Jadi mereka nge-treat cancer udah pakai robotik gitu ya. Menurut gue itu something yang look forward gitu. Jadi kalau di Bahana pun kita ada gitu saham-saham seperti itu bisa dicari. Itu namanya ada 2 offshore fund, satu itu in-house dari Bahana TCW, satu lagi itu kita kerjasama dengan Franklin Templeton gitu. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut nanti bisa langsung DM kita aja, tapi bisa dicek gitu sama konsultan kita gitu. Mantap sekali. Nah ini ada pertanyaan di kolom chat dari Rido Rahmat Sah. Bagaimana cara kita investasi di saham ataupun reksadana saham dalam menghadapi IHSG yang sering anjlok nih? Kalau misalnya kita lagi anjlok tuh mendingan kita langsung jual atau kita gadaikan efeknya atau gimana ya gitu? Mungkin ngomongin soal exit strategi nih, Niko udah gak sabar untuk membagikan cara exit. Gue ini biasa gue selalu gue selalu bertukar pikiran sama Evans karena gue tuh ada principles, tapi Evan ini biasanya menarik dari segi trader. Mungkin Bro Evans dulu boleh Bro. Gimana nih kira-kira dari segi trader nih, view-nya gimana nih kira-kira Bro? Sebenarnya kalau tadi pertanyaannya kan lebih kayak kalau anjlok IHSG anjlok, namanya dibilang kita harus lihat dulu nih anjloknya tuh sejauh apa sih gitu kan. Kalau misalkan masih dalam range
dalam range kan kita lihat IHSG kan weightingnya kan besar ya, tiba-tiba nggak mungkin secara uh, turunnya tuh langsung 7%, 8% gitu kan. Jadi IHSG tuh anjlok tuh sejauh apa sih? Paling anjloknya juga 1% tuh udah dalam banget tuh. Indeks anjloknya 1 sampai 2% tuh udah lumayan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk exit strateginya adalah kita lihat kalau di technical analysis kita kan punya ada 3 metode nih ya, kita lihatnya ya. Trading jangka pendek, jangka menengah, sampai dengan jangka panjang. Lihat dulu secara garis besarnya, misalkan punya saham apa nih? Misalkan hari ini kita lihat contoh saham misalkan yang hari ini lagi anjlok apa sih? Misalkan Asus gitu ya. Hari ini ada turun 2,9% ASA Hardware gitu. Lihat dari jangka menengah kayak gimana? Oh, jangka menengah Kayaknya keputus ya, Bro Evan nih. Iya nih. Oke, udah aman, yes. Bro, kayaknya. Aman ya? Iya, betul lagi tadi Aman. ngomong dari jangka waktunya nih. Kita lihat kalau misalkan mau exit strategi, kalau ternyata memang jangka panjangnya itu sudah potensinya buat bearish, ya men kita cepet-cepet exit gitu daripada nanti terlalu dalam. Tapi kalau kita lihat jangka panjangnya, oh ini cuma koreksi teknikal doang gitu. Koreksi teknikal biasanya kayak 4-5% tuh koreksi teknikal yang wajar gitu ya. Karena kan saham kan fluktuasinya signifikan ya. Kadang tiba-tiba naiknya 6%, 7%, bahkan ada yang puluhan persen gitu ya. Jadi kalau jangan sampai kita tuh nggak, balik lagi kalau kita ngomong chart ya, kita lihat nih sebelumnya udah sempat naik berapa persen nih. Kalau misalkan hari ini naik lagi, ya pasti besok tuh ada potensi buat koreksi gitu. Jadi hati-hati aja sih buat teman-teman lihat trading psikologinya, mau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, trennya seperti apa gitu. Gitu Menarik, sih. Ini kalau dari trader ya. Sebenarnya dari segi trader sama dari segi investor itu punya one rule menurut gue ya, never lose money gitu ya. Artinya lu tahu sebenarnya ketika lu mau invest, ibaratnya lu tahu exit point lu tuh mau di mana gitu sih ya. Kayak ibaratnya lu naik kereta nih, lu naik di Joglo, turunnya lu udah tahu kira-kira lu mau turun di Tanah Abang. Jadi kalau kira-kira keretanya berhenti di Taman Sari dan dia akan berhenti lama di Taman Sari, ya udah lu kira-kira akan keluar dari sana dan lu cari kereta lain yang kira-kira akan nyampe di Tanah Abang. Gitu ya. Menurut gue untuk investment itu juga sama gitu. Ketika lu mau masuk ke sebuah instrumen, lu mesti tahu dulu kira-kira call dari seluruh analisa itu gimana gitu. Kayak contohnya, lu sebelum masuk ke reksadana saham, lu bisa tanya dulu nih, Bro Niko, Bro Evans, ini IHSG itu bisa sampai ke level berapa sih? Kalau dari sekarang ya, yaitu 6.600 misalnya itu ya, itu kira-kira nanti sampai dengan akhir tahun itu bisa ke berapa gitu. Nah, kira-kira cut loss-nya bisa sampai di mana juga. Nah, itu something yang bisa lu tahu dulu atau lu cari tahu terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, benar kata Bro Evans, lu harus punya buffer ya. Jadi never put your eggs in the same basket gitu. Jadi lu mesti tahu, lu harus bisa diversifikasi, jangan all in gitu. Jadi menurut gue paling kesel banget tuh kalau misalnya ada bilang iya all in ya, nanti setelah all in lu udah nggak ada lagi yang bisa lu inin gitu. Jadi menurut gue lu mesti tahu batasan-batasan yang ya, terutama lu sih ya, jangan all in ya. Mungkin masih udah sering belajar di situ ya. Jadi menurut gue itu sih terutama gitu, lu pahami dulu kira-kira lu target keluar itu mau sampai di mana gitu. Baru yang kedua lu pasang buffer gitu. Dan juga terakhir jangan baperan. Nah ini something yang gue pelajari dari mentor kita di Bahana nih, Bapak Budi Hikmat. Investasi itu jangan baperan. Jadi jangan ragu untuk cut loss. Kalau menurut lu memang lu udah ngapain di sana gitu. Iya, kan kadang-kadang ini ya, kalau misalnya mau cut loss tuh susah banget, tapi begitu untung dikit langsung ditepe. Betul. Itu sering banget sih gue kayak gitu. Nih, ada pertanyaan terakhir nih, mungkin karena kita udah lama juga ya ngobrol-ngobrolnya, dari Kenurti. Kalau misalnya untuk trader dan juga investor, bagaimana strategi porsi beli saham dan reksadana nih? Pembagian weightingnya mungkin dari Bro Evan dulu nih, karena tadi Bro Niko barusan ngomong panjang banget. Kalau ngomongin soal porsinya ya, balik lagi ya, mungkin di awal kita nggak sempat ngomongin bahwa gimana sih, balik lagi pertanyaan adalah profil risikonya kalian gimana gitu. Profil risikonya teman-teman gimana. Kalau saham awal-awal nih, mungkin untuk trader-trader pemula ya, saham-saham big caps masih menjadi saham-saham yang menarik. Kenapa? Satu, kan namanya juga big caps, kapitalisasinya besar. Jadi potensi buat pergerakan harganya tuh nggak roller coaster gitu ya. Jadi itu yang menariknya adalah, jadi buat teman-teman yang baru invest tiba-tiba kalau misalkan dikasih saham-saham third liner,
tiba-tiba dihajar bandar atau tiba ada apa langsung ARB kan pada kaget ya. Tapi kan kalau untuk saham-saham di caps kan potensi ARB-nya hampir nol gitu ya, karena itu big capitalization dan punya sahamnya pemainnya tuh banyak gitu loh ya. Jadi mungkin untuk awal-awal ya saham-saham big caps ya mungkin seperti BBCA atau BBNI, BMRI, BBRI gitu masih menarik ya kalau diperbankan. Kalau dari sisi yang lain misalkan ICBP, NDF, jadi saham-saham yang tentunya punya kapitalisasi besar itu masih menarik untuk teman-teman jadikan portofolio investasi untuk saham. Kalau sudah mulai ngerti lagi, udah mulai mendalami baik itu dari fundamental, technical, bolehlah baru itu icip-icip gitu ya, icip-icip saham-saham second liner atau top liner yang tentunya fluktuasinya lebih tinggi dibandingkan saham-saham big caps. Tapi komposisinya adalah yang big caps ini kalau bisa lebih banyak dibandingkan yang second liner atau third liner, karena baik lagi kan ini kan yang pertama ini kan volatilitasnya lebih sedikit tapi memang dia konstan ya. Yang satu lagi itu volatilitasnya tinggi tapi hati-hati nih, tiba-tiba besok lu bisa untung 20%, 50%, bahkan 100%. Besoknya lagi dihajar, tiba-tiba dia bisa turun 50% lagi. Itu yang balik lagi risk and reward-nya ya. Itu sih kalau semoga bisa membantu ya untuk trader pemula gitu. Kalau dari Bro Niko gimana tuh? Oke, nah menurut gue diversifikasi resiko itu sama kayak lu mesti tahu dulu diri lu tuh kayak gimana, karena setiap diversifikasi resiko unik gitu ya. Jadi tidak ada menurut gue satu sama orang lain tuh, setiap diversifikasi atau pembedahan itu ada masing-masing. Jadi makanya penting banget sebelum lu berinvestasi lu harus tahu lebih lanjut tentang diri lu. Gila, filosofis banget gitu ya. Karena satu hal yang gue belajar kayak Marsha gitu, dia bisa jadi beda banget diversifikasi resiko dan taste dia gitu. Karena ketika dia nonton layangan putus, dia pengen banget gitu pacaran sama Aris, nggak suka sama yang Andrew gitu. Tapi makanya bisa dilihat sebenarnya resiko tiap orang sama taste-nya itu beda-beda. Nah menurut gue untuk siapa tadi sih yang nanya, ibu siapa? Kayak Nurti. Oke, Ibu Nurti mesti coba lihat dulu dalam-dalam kira-kira kebutuhannya itu mau gimana. Apakah kalau investasi itu kita batasin ada beberapa poin. Yang pertama jangka waktu gitu. Kira-kira duitnya mau dipakai buat apa gitu. Buat merit, kalau buat merit berapa lama lagi mau merit, kalau buat anak berapa lama lagi. Karena setiap keputusan itu akan bisa jadi diversified yang berbeda-beda. Tapi gue setuju banget sama Bro Evans, kalau misalnya pengen baru pemula dan pengen invest di stocks, ya kita cobain stock-stock yang big cap. Karena artinya kita lebih rentan terhadap market correction. Bukan rentan ya, tapi maksud gue kalau turun itu nggak setinggi yang lain gitu. Nggak tiba-tiba langsung tiba-tiba ARB 6% gitu. Karena menurut gue kayaknya di indeks market ini bisa dihitung. Kalau BBCA tuh kena hantam ARB itu menurut gue bisa dihitung jari gitu. Tapi kalau misalnya market lain gitu ya, menurut gue ya it's quite common gitu. Jadi jangan sampai lu first taste lu di capital market tuh jelek gitu menurut gue. Karena kalau first taste lu di capital market tuh jelek, ya itu kacau. Sama kayak Marsha. Jangan sampai pengalaman pacaran itu pertama kali jelek ya, sama sekali pacaran terus. Wah, dibuka kartunya loh. First impression ya gitu ya. Iya. Nah, Niko nih, gue ada pertanyaan nih. Kan tadi misalnya kan lu harus tahu tentang profil risiko dulu sebelum menentukan weighting nih ya. Nah, kalau misalnya profil resiko gue ini sebenarnya defensif, gue tuh harusnya kalau sesuai yang quiz-quiz itu banyak kan harusnya di obligasi. Tapi kan kalau outlook di 2022 tuh obligasi kurang nih katanya, inflasi dan juga suku bunga akan naik. Jadi kira-kira kalau misalnya tetap mau di kelas aset obligasi, tapi outlooknya kayak gini, gimana dong tuh? Ada dua. Yang pertama lu coba cari yang durasi pendek atau kasih dividen bulanan. Jadi kalau di net off dengan koreksi harga lu masih cuan. Atau yang kedua lu coba cari yang stable fund. Stable fund itu isinya obligasi, tapi dia itu sesuai namanya itu stable, bro. Jadi ini selalu yang kita saranin kalau bisa teman-teman mau masuk ke stocks, pengen take profit ya bisa masuk dulu ke stable fund. Jadi ya stable fund ini bisa generate return ya lumayan stable, jadi 4,5% sampai 5,5% tuh net gitu. Ini indikasi return ya kemarin dari backtest terakhir. Tapi produk ini baru lagi kita buat teman-teman. Jadi ya expected mungkin di bulan April teman-teman bisa mulai cari. Nanti kita akan adain lagi IG Live untuk ngomongin tentang stable fund ini. Gitu. Nah ini cocok banget nih untuk orang-orang yang kayak Marsha yang sama sekali duitnya nggak mau hilang gitu, atau toleransi resiko yang tuh pendek, atau ya Marsha bilang nih stable-nya return-nya mungkin tidak saham gitu. Wah kebetulan banget ya. Saya nanya, saya butuh, tiba-tiba fund-nya udah mau ada. Iya betul. Oh ya nih, mungkin nih untuk menutup sesi kita nih kita mau ngomongin soal tadi kan bagus-bagusnya nih. Gimana Bro Evan? Tadi kan ada pilihan stable fund ya. Ini
nitip aja nih, kita juga Oh ada iya iya asset iya. class yang lain, satunya lagi kita tadi udah bahas stocks, ada reksadana, mutual fund, satu lagi bond sih atau obligasi retail sih. Ini kita juga lagi mau pemasaran nih tanggal 24 Januari besok nih. Kuponnya tadi kalau tadi stable fund sekitar 5%, kita memang lebih di bawah stable fundnya Nico sih. Cuma kita ada apa monthly kupon lah. Kalau Nico kan 5% nih mainnya yearly. Kalau kita Digulung ya, monthly kupon masih dapat nih. Jadi Ori betul. 21 nih kita baru ada launching Ori 21 tanggal 24 sampai tanggal 17 Februari yang mendatang. Itu kuponnya 4,95% gitu. Dan juga kan pajak obligasi kalau buat teman-teman tahu ya, dari Udah turun 15% ya sudah Van ya. turun jadi 10%. Jadi kalau kita ngomongin real yield-nya juga lebih menarik ya dibandingkan teman-teman taruh di deposito gitu. Deposito kan pajaknya masih 20%. Kalau ini pajaknya tuh masih cuma 10%. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung 4,95% ini dikali dengan 0,9, real yield-nya adalah 4,45% netnya gitu. Jadi masih lumayan lah buat teman-teman DX dan juga sobat PW yang pengen punya diversifikasi gitu ya dalam 3 tahun ke depan, karena Ori kan jangka waktunya 3 tahun gitu. Oke. Ini masih banyak nih pertanyaan di kolom chat. Udah pada minta dijawabin aja, tapi kita waktunya kebetulan udah habis nih. Kayak kita perlu bikin sesi lagi nih kalau boleh. Sesi kedua ya. Yoi. Boleh. Nah, mungkin sebelum kita menutup nih, mau pembahasan terakhir. Jadi tadi kan udah ngomongin yang bagus-bagusnya aja. Mungkin bisa ditutup dengan membahas resiko yang ada di 2022 untuk kelas aset saham maupun misalnya obligasi, dan juga mungkin kata-kata terakhir strategi investasi untuk investor dari Sobat PW ataupun DX. Mungkin dimulai dari Niko dulu nih, soalnya dari Bro Evan-nya muter-muter nih. Boleh. Bro Evan lagi muter-muter dulu nih. Kalau dari gue Muter-muter. sih kita mesti lihatnya ini sih ya, angsa hitam. Angsa hitam tuh black swan ya. Jadi kita mesti coba lihat ada beberapa resiko yang bisa terjadi ya. Kita nggak bisa memungkiri akan ada resiko kayak geopolitical, mutasi virus yang baru gitu. Kayak contohnya mungkin nanti akan ada varian-varian seperti Omicron baru Prime Omnibus apa gitu ya. Tepatnya menurut kita kayaknya virus mutation itu tetap masih ada. Sama terakhir tuh menurut kita yang nggak bisa kita hindari adalah inflation. Jadi walaupun inflasi itu baru ada di negara maju, tidak menutup kemungkinan kalau inflasi itu bisa mulai picking up ke developing countries kayak misalnya Indonesia dan lain-lainnya gitu. Jadi tapi menurut gue itu sebuah resiko yang bisa kita ngelihat. Dan tidak lupa geopolitical tension yang tadi udah gue bahas, mungkin seperti Rusia dan US ya, ini something yang perlu kita coba take notes gini ya, karena mungkin kedua negara besar berperang itu mungkin baru World War II gitu, tapi sisanya itu mungkin perangnya bukan seperti ini gitu ya. Sisanya menurut gue dua negara yang perang terbesar ya baru kali ini gitu. Jadi ya ini something yang bisa kita lihat gitu. Mungkin kalau dari Jadi pesannya makro untuk kayak investor gitu. gimana? Untuk pesannya menurut gue ke investor tetap stay calm. Anything yang terjadi, please don't be panic ya. Karena kalau misalnya panik di pasar modal, yang untung adalah orang-orang seperti gue dan Stefan gitu. Jadi don't be the full one teman-teman. Jangan pernah panik. Makanya supaya teman-teman nggak pernah panik, be sure tentang apa yang kalian invest di awal gitu. Jadi jangan sampai dikadal-kadalin oleh kadal-kadal besar di pasar modal gitu ya. Jadi kalau kalian udah yakin dengan pilihan kalian, ya udah hold gitu, dan view kalian buat itu se-fair possible gitu sih. Sia. Oke, kalau untuk Bro Evan sendiri kata-kata penutup nih. Sebenarnya kalau kata penutupnya tadi kan kalau secara theoretical dan secara market overview semua Bro Niko sudah ini ya, sudah bahas ya. Cuman yang kata penutupnya adalah mungkin dari saya, yang dari tahun lalu kan banyak sekali investasi bodong gitu ya, apalagi di grup-grup Telegram. Jadi ini sambil juga ya, Betim juga banyak yang mengatasnamakan Betim tuh, yang di grup-grup Telegram, titip dana. Jadi kita budayakan literasi keuangan lah teman-teman DEX. Jadi teman-teman harus bedakan mana yang kalau manajer investasi itu seperti apa bisnisnya, sekuritas itu seperti apa bisnisnya. Teman-teman harus, sekarang udah banyak literasi, jadi teman-teman udah bisa tahu lah. Mungkin kita nitip-nitip dana gitu ya, terus tiba-tiba di screenshot hasil investasinya, itu bukan kita tuh gitu ya, bukan pasti itu otomatis investasi yang bodong. Jadi hati-hati dalam memilih investasi, jangan sampai terjebak dengan investasi yang bodong, dan tentunya nanti ya teman-teman yang akan rugi sendiri sih sebenarnya gitu.
Oke. Terima kasih banget nih untuk kata-kata penutupnya. Thank you juga untuk Bro Niko udah mewakilkan Bahana TCW, dan juga thank you untuk Bro Evan nih udah mau kita undang berkolaborasi bersama dengan Bahana TCW untuk di waktu PW ini. Nih kayaknya nextnya nih kita perlu ada berkali-kali nih ya live bersama-sama. Soalnya ini banyak banget yang masih ada pertanyaan belum terjawab lah, ada yang komplain ini banyak nih yang belum terjawab nih. Nanti bisa nggak sih langsung DM ke Bro Niko atau Bro Evan langsung nih kira-kira? Boleh, boleh. Jangan Boleh, masuk boleh, ke boleh, Bahana boleh. Sekuritas atau Bahana TCW ya. Oh iya. Iya. Boleh juga dong ke Instagram pribadi, katanya tadi mau biar eksis sendiri nih followers ya. Mungkin Boleh, hari ini rame boleh. gara-gara Marsha kali ya, hostnya kali ya. Oh, Kalau di BS biasanya cowok semua sih, kalau nggak gue sama Wendy gitu. oh gitu ya. Baguslah, semoga gitu ya. Oke, juga thank you banget untuk Sobat PW dan juga teman DX semua yang udah dari tadi nonton nih, dari awal sampai akhir. Oh, nextnya kalau misalnya ada request mau kolaborasi seperti apa, atau nextnya mau kolaborasi sama, mungkin nggak cuma dengan BS, kita bisa juga menerima request untuk collab dengan, misalnya dengan apa kayak gitu. Nanti tulis aja di komentar di post kita akan menerima segala masukan dan juga komen-komen dari teman-teman semua. Nah, untuk pengumuman Best Q&A hari ini dari Rido_Rahmat nih. Nanti kita bakal DM untuk kelanjutannya. So, thank you yang udah dengerin hari ini. Thank you juga untuk semua pembicara. See you next time di See you, podcast teman-teman. CW kita ya. See you, dadah. See you teman-teman DX, Sobat PW.